Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weno Sipon Mahibra dengan NPM 2517051039. Saya akan membahas soal perbaikan kuis. Yang pertama itu soal konversi satuan. Oke. Pertama kita harus memahami logik dari soalnya ya. Jadi di sini ada sampel, kita diminta untuk menghasilkan sampel output ini ketika sampel inputnya diberi 117. Ini konteksnya sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo sedang berusaha meningkatkan efisiensi penyertaan data pengiriman. Ini setiap kali sebuah truk datang membawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kilogram. Namun perusahaan ingin agar pencatatan lebih rapi dengan cara memecah total berat tersebut ke dalam box standar. Oke. Jadi dengan sampel input 117 kg, jadi kita harus konversi ke satuan box, yang dimana satu box itu berisi 25 kg. Dan ada sampel output tambahannya itu sisa kilogram. Jadi kita kan ini kan inputnya 117, ketika dibagi 25 kg untuk dikonversi sebagai box, nilai box, dia kan pasti hasilnya tidak habis dibagi ya, masih ada sisa. Nah, tugas kita adalah menghasilkan sampel output persis seperti ini dengan menampilkan satuan box dan sisanya. Oke, gimana caranya? Jadi kita mengkonversi satuan kilogram ke box ini gampang, cukup menggunakan operator pembagian. Dan untuk sisa kilogram ini kita menggunakan operator modulus. Jadi yang pertama-tama saya di sini mendeklarasikan integer n dan set in n ini untuk meminta input, yang dimana n ini harusnya ini kan sampel input ini kan 117. Lalu saya deklarasi lagi untuk integer box, saya namakan box agar lebih gampang aja dipahami sesuai konteks ya, box dan sisa kilogram. Jadi integer box ini nilainya adalah n dibagi 25, di mana n adalah 117, artinya 117 dibagi 25 adalah 4. Dengan memiliki sisa pembagian, kita catat di variabel sisa kilogram n modulus 25. Ketika n dibagi 25 pasti ada hasilnya dong. Nah, hasilnya ini akan dicatat dalam variabel sisa kilogram, akan dideklarasikan. Oke, maka tinggal memberi sintaks cout. Jangan lupa kita harus menyesuaikan yang diminta ya, dari kapitalisasi dan spasinya harus sama. Cout string jumlah box titik 2 spasi, dan cout box yang dimana nilai box tadi ketika n dibagi 25 yaitu 4. Maka output yang pertama kan seperti ini ya. Dan selanjutnya cout sisa kilogram, string sisa kilogram titik 2 spasi nilai variabel sisa kilogram dimana 17. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal yang berjudul tiket bioskop. Di taman hiburan Funland, harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungan, yang dimana ketika pengunjung berusia 12 tahun ke bawah dia dianggap anak-anak, sedangkan yang lebih dari 12 tahun dia dianggap dewasa. Pada hari Senin sampai Jumat alias weekday, harga tiket anak-anak adalah Rp35.000 dan dewasanya Rp30.000. Sementara pada hari weekend Sabtu Minggu, harga tiket anak-anak turun menjadi 30, sedangkan harga tiket untuk dewasa naik menjadi 65.000. Diberikan input ini maksudnya adalah usianya 20 dan
harinya Jumat. Diminta sampel outputnya adalah 50.000. Oke, yang pertama kita harus inisialisasi atau deklarasi integer usia, integer dengan variabel usia, integer dengan variabel harga. Integer harga. Integer variabel harga dan string yang variabelnya hari. Lalu kita meminta karakter input dari user usia, yang dimana usia ini akan diisi 20 kan, dan harinya sein hari, string hari ini, yang dimana stringnya adalah Jumat. Kita menggunakan percabangan yang dimana jika usianya kurang lebih atau sama dengan 12, nested loop ini ya, nested kalau percabangan nested if mungkin, nggak tahu, pokoknya percabangan di dalam percabangan gitu. Ketika usianya kurang dari atau sama dengan 12, ketika harinya Senin, atau ini maksudnya adalah atau harinya Selasa, atau hari Rabu, atau Kamis atau Jumat, maka variabel harga adalah 35.000. Dan jika harinya Sabtu, jangan lupa ya, ini sama dengannya harus 2 ya. Kenapa? Kalau dia 1 maka itu dianggap sebagai deklarasi. Enggak. Jadi harinya jika sama dengan 1, maka harinya menjadi Senin gitu. Jadi string Senin ini bukan Jumat. Nah, ini as if atau dan jika harinya Sabtu atau Minggu, harganya variabel harga menjadi 30.000. Nah, ini untuk menentukan harga tiket dari pengunjung yang berusia kurang dari atau sama dengan 12. Dan untuk pengunjung yang berusia lebih dari 12, nah kita menggunakan if alias jika harinya Senin, Selasa, harinya weekday, maka variabel harganya adalah 50.000. Dan jika harinya weekend, maka variabel harganya menjadi 65.000. Di sini maka sudah dapat kan usianya 20. Maka masuk ke cabangan yang mana? Cabangan yang ini, lebih dari 12. Dan harinya adalah Jumat, maka yang digunakan adalah ini, blok kode ini. Harganya otomatis 50.000. Maka variabel harganya tinggal kita cout saja. Cout variabel harga, jangan lupa inline. Mungkin kalau tanpa inline pun nggak apa-apa ya mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin ini sudah saya sudah kebiasaan aja untuk di setiap sintaks cout itu saya menggunakan inline di akhirnya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 5 yang berjudul faktorial. Kita diminta untuk membuat program yang dimana bisa untuk mengoperasikan faktorial. Jadi ketika diberikan input, misalnya inputnya 5, otomatis kita diminta untuk membuat program yang dapat mengoperasikan faktorial dari input yang diberikan. Sampai inputnya 5 artinya faktorial dari 5 kan. Diberikan sebuah bilangan bulat positif n. Tugasmu adalah menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Nih, dengan catatan jika n-nya adalah 0,
maka faktorial dari 0 adalah 1. Dan saya tambahkan juga ya, jika n-nya adalah 1, otomatis faktorialnya juga 1. Karena 1 faktorial dari 1 ya 1. Sampel output yang diharapkan adalah 120. Maka di sini saya mendeklarasikan dulu integer dengan variabel bernama n. Dan saya di sini menggunakan long. Kenapa long? Karena long ini adalah tipe data yang dapat menyimpan variabel integer dengan cakupan yang lebih luas daripada integer biasa gitu. Nah, ketika diberikan input yang bilangan yang besar gitu ya, misal faktorial dari 100 atau faktorial dari ribuan gitu, maka kode ini tetap bisa berjalan. Sini saya deklarasikan tipe data long dengan variabel hasil yang bernama hasil. Saya minta karakter input dari user n, yang mana n adalah integer kan. Dan di sini saya menggunakan percabangan terlebih dahulu. Untuk apa? Ya untuk ini catatannya tadi. Jika n sama dengan 0 maka hasilnya adalah 1 kan. Jika n adalah 1 atau n adalah 0, maka hasilnya otomatis menjadi 1. Karena faktorial dari 1 adalah 1 dan faktorial dari 0 adalah 1 juga. Barulah di sini saya menggunakan perulangan for dengan kondisi integer i-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena yang tadi kita kan 0 sudah fix ya untuk bilangan 0 dan 1. Ini hasilnya 1. Nah, kita mulai saja dari bilangan 2. Bilangan positif 2. Dan ini adalah batasnya i kurang dari sama dengan n. Ini mana konteks ini n adalah 5 kan. I++ kenapa? Ya karena agar terhindar dari error seperti infinite loop gitu. Kalau ini minus, maka batas ini tidak akan tercapai, di mana akan terjadi infinite loop. Hasil ini maksudnya apa? Jadi misal nih, iterasi pertamanya i-nya 2 kan, maka hasil ini, variabel hasil ini adalah variabel 2. Karena apa? Karena hasil ini dikalikan dengan i, maka hasil dari perkalian operasi tersebut akan disimpan dalam variabel hasil. Nah, yang dimana dalam iterasi pertama kan hasil belum ada ini base data gitu, base value, nilai awal gitu. Maka otomatis nilai dari hasil di iterasi pertama itu adalah 2. Maksudnya di iterasi kedua, dimana i-nya kan menjadi 3 kan, karena i++ dan n-nya ini 5 kan, berlanjut sampai 5 gitu. Iterasi kedua itu i-nya kan 3, maka otomatis kan tadi sudah disimpan ya hasil dari nilai dari variabel hasil itu adalah 2, dan sini i-nya menjadi 3 kan, iterasi kedua i-nya 3 kan, yang dimana nilai dari variabel hasil ini akan dikalikan dengan nilai i di iterasi tersebut. Jika iterasinya 3, iterasi kedua yang dimana i-nya adalah 3, maka hasil yang konteksnya adalah 2, nilai hasil kan 2 tadi, akan dikalikan dengan nilai dari i. Maka dalam konteks ini i adalah 3 kan, hasil ini 2 berarti dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6 kan, maka hasilnya otomatis menjadi, maka variabel hasil ini otomatis akan bernilai jumlah sebelumnya dikali dengan iterasi sekarang gitu. Ini loh, hasilnya kan belum ada base value kan, belum ada nilai dasar, nilai tetap. Otomatis dalam iterasi pertama, ulangan pertama, i hasil ini akan mengikuti i, langsung i-nya, yang mana i-nya kan diambil dari 2, artinya hasil menjadi 2, variabel hasil nilainya menjadi 2.
Maka di iterasi selanjutnya i-nya kan 3, maka 2 yang menjadi nilai dari variabel hasil ini akan dikalikan dengan integer i ini 3 kan, artinya 2 dikali 3 6, maka variabel hasil ini diupdate nilainya menjadi 6 gitu. Dan selanjutnya iterasinya sampai memenuhi kondisi ini. Dan ketika sudah selesai nih, tinggal di karakter out, cout doang kan, cout hasil gitu. Mana hasilnya akan menjadi 120. Coba di ini dulu, di run sebentar. Ini saya run nih. Jeng, benar kan? Mantap. Oke, saya akan bahas soal selanjutnya, soal terakhir yang berjudul cetak menurun. Jadi intinya pada soal yang ini, pada problem yang ini, kita tuh nanti akan diberikan input suatu string, 2 malah inputnya, sampel inputnya. Ketika stringnya ini makan, minum dan mandi, dan saya makan, dia senang, kamu pergi. Nah, ketika kita diberikan input tersebut, kan kalau kita mau cout-nya itu kan dia bakal cout-nya secara horizontal kan, karena memang penulisan bahasa Indonesia kan dia itu secara horizontal, secara nyamping gitu, bukan menurun. Nah, tugas kita adalah memberikan output yang dimana string ini ditulisnya secara vertikal, secara menurun gitu. Nah, gimana caranya? Oke, yang pertama seperti biasa deklarasi terlebih dahulu string 1, string 2, string 3. Kenapa string ya? Karena memang tipe datanya string di sini, bukan integer maupun karakter. Makan, minum, mandi. String 1, kenapa 1, kenapa 2, kenapa 3 ya? Karena ini aja lebih gampang aja gitu. Lalu di sini getLine. Nah, kenapa getLine? Kenapa nggak sein? Nah, jadi getLine itu kan sintaks yang digunakan untuk membaca suatu string penuh gitu, string sebaris penuh gitu. Kenapa nggak sein? Karena sein itu dia membacanya cuma sampai spasi pertama. Jadi ketika diberikan input saya makan, sein hanya akan membaca di saya doang, karena sudah ada spasi nih, saya, kayak gitu doang. Ketika kita menggunakan getLine, dia akan terbaca satu baris penuh. Ini saya makan nih, jadi dia akan terbaca gitu. Jalan sein 2, jalan sein 3 ya, karena ada 3 deklarasi kan, tiga deklarasi string. Nah, lalu di sini saya menggunakan perulangan for kondisinya integer i dimulai dari 0 dan i sampai satu titik lain ini, satu titik lain min 1. Apa ini satu titik lain min 1? Jadi satu titik lain ini variabel yang bernama 1, panjangnya berapa? Kan 1 itu tadi makan ya. Nah, ini untuk sampel input yang pertama makan kan. Maka satu titik lain ini dia nilainya adalah 5. Kenapa? Karena makan itu terdiri dari 5 karakter, M, A, K, A, dan N. Dan minus 1, kenapa minus 1? Nah, ini nanti kita kan dimulai dari 0 nih, dan di sini kita akan cout 1 i. Nah, kenapa i? Nah, ini kan 0. Kenapa dimulai dari 0 juga? Karena array itu dia, ini kan bukan array kan, array itu dia membaca indeksnya itu dari 0. Jadi misalnya makan nih, dia M ini, karakter M ini bukan indeks 1 tapi indeksnya 0. Jadi M ini 0, indeks 0, A ini indeks pertama, indeks 1, K ini indeks kedua, sampai N ini indeks keempat. Nah, inilah juga alasan kenapa ini menggunakan min 1 ya. Karena apa? Karena ini kan dimulai dari 0.
dan ini kurang dari sama dengan satu titik length. Satu titik length ini kan nilainya 5 kan. Nah artinya ini akan dimulai 0 1 2 3 4 0 0 kan pertama nih, iterasi pertama 0 1 2 3 4 5, artinya 6 iterasi. Jelas ini melebihi kan dari jumlah jumlah dari stringnya. Makan kan cuma 5, terdiri dari 5, sedangkan iterasinya 6 kali ya, makanya kita menggunakan min 1 agar tidak melebihi, tidak over gitu. Nah di sini cout 1, nah kan i-nya 0, cout 1 dengan indeks 0, indeks 0 m kan, m. Lalu di sini jangan lupa spasi, mana spasi nih, karena ini di spasi juga ya sampel outputnya, spasi. Lalu cout lagi 2 string dengan string variable 2 dengan indeks i, indeksnya i kan 0, spasi. Ini string kedua kan, maka dia akan cout m dan cout m lagi. Prinsipnya sama aja. NL, nah ini jangan lupa inline. Kenapa? Karena kita kan ingin mencetaknya menurun. Jadi di iterasi pertama dia mencetak m spasi m lalu inline, lalu baris selanjutnya, dan dia akan otomatis tercetak secara menurun. Nah ini sampel output yang selanjutnya, sampel output yang kedua juga sama, prinsipnya sama, dia akan seperti ini. Itu doang sih. Terima kasih.